pengaruh Turki Utsmani di Jawa misalnya, peci, sistem militer Pangeran Diponegoro, pusaka keraton, karya sastra, dan Bismillah, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Alright guys, kali ini kita akan membahas pengaruh-pengaruh Turki Utsmani dalam masyarakat Jawa. Sebelum lanjut, bantu channel kami dengan klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya guys. Thank you. Guys, di antara tradisi di Jawa yang terpengaruh oleh Turki Utsmani yang paling populer adalah penggunaan kopiah atau peci. Sebelum mengenal peci atau kopiah, para laki-laki di Nusantara terbiasa memakai ikat kepala, misalnya blangkon, udeng, atau ikat. Kemudian pada zaman sebelum penjajahan, orang-orang Timur Tengah datang ke Nusantara, diantaranya memperkenalkan topi fez atau tarbus Turki. Kemudian penduduk lokal pun memodifikasinya menjadi songkok atau peci. Pemakaian peci ini semakin populer setelah sering digunakan oleh Presiden Soekarno. Yap guys, pada Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro ternyata banyak terinspirasi dari Turki Utsmani. Pangeran Diponegoro sendiri bahkan menyebut dirinya sebagai Kanjeng Sultan Abdul Kamid. Nah, nama Abdul Kamid ini terinspirasi dari nama Sultan Turki Utsmani Abdul Hamid I yang menyatakan diri sebagai penguasa seluruh dunia. Diponegoro bertujuan menempatkan dirinya sebagai Abdul Hamid II yang bernisbat dengan Sultan Abdul Hamid I. Selain itu guys, Pangeran Diponegoro sendiri dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda banyak mengadopsi sistem organisasi kemiliteran modern Turki Utsmani. Ia mengadopsi nama-nama kesatuan militer dari sultan-sultan Turki Utsmani. Terdapat 14 kesatuan dalam Laskar Diponegoro yang sebagian mengadopsi dari Turki, antara lain Bulkiyo, Burjumuah, Turkiyo, Harkiyo, Larban, Nasran, Pinilih, Suropadah, Sipuding, Jagir, Surotandang, Jayangan, Suryogomo, dan Wanangprang. Hierarki kepangkatannya pun sebagian menggunakan aksen Turki, antara lain Ali Basah atau Ali Pasha, yaitu suatu jabatan setara komandan divisi. Kemudian pangkat Basah yang setara dengan komandan brigade. Lalu pangkat Dolah yang setara dengan komandan batalion, dan pangkat Seh yang setara dengan komandan kompi. Nah guys, itu adalah untuk pertama kalinya dalam militer Jawa dikenal kepangkatan seperti itu. Bahkan guys, Pangeran Diponegoro dan para laskarnya juga bersorban serta mencukur habis rambutnya. Kemudian guys, hubungan antara Kesultanan Turki Utsmani dengan Jawa pada masa lalu juga ditegaskan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ketika Sri Sultan berpidato dalam Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta tahun 2015, beliau menyatakan bahwa Keraton Yogyakarta merupakan perwakilan kekhalifahan Islam di tanah Jawa. Beliau menyatakan pada tahun 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Fatah, Sultan pertama Demak, sebagai Khalifatullah ing tanah Jawa, perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk tanah Jawa, dengan penyerahan bendera La ilaha illallah yang berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammadur Rasulullah yang berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, wakil kekhalifahan Turki. Ya guys, bendera dari kiswah Ka'bah ini diberi nama Kyai Tunggul Wulung, sedangkan bendera dengan lafadz Tauhid dinamakan Kyai Pari Anom. Kedua benda pusaka itu dikeluarkan
bila ada bencana atau wabah di Yogyakarta dan dijamasi setiap 1 Muharram. Dan guys, selain dengan Kesultanan Yogyakarta, ternyata Kesultanan Turki Utsmani juga mempunyai relasi dengan Kasunanan Surakarta di Jawa Tengah. Ketika pemimpin Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II, selamat dari upaya pembunuhan dan kudeta, Sunan Surakarta, Sunan Pakubuwono ke-10 yang mempunyai gelar Abdurrahman, mengucapkan selamat kepada Sultan Abdul Hamid II. Ucapan selamat dari Sunan Pakubuwono ke-10 itu ditulis dalam sebuah surat, dan surat tersebut hingga kini masih tersimpan pada arsip Turki Utsmani. Isinya seperti ini guys. Dan guys, banyak sumber-sumber dari barat yang mencatat hubungan antara para ulama kerajaan Demak di Jawa dengan negeri-negeri di Timur Tengah dan Turki Utsmani. Di antara para sejarawan itu adalah Tom Pires, Mendes Pinto, dan H.J. de Graaf. Misalnya pada buku Kerajaan-Kerajaan Islam karya Graaf dan Piset. Graaf mencatat bahwa hubungan internasional antara masyarakat Jawa dengan Turki Utsmani sudah terjalin sejak berdirinya Kesultanan Demak. Dikatakan bahwa Demak membangun komunikasi dengan Turki Utsmani melalui para ulamanya, baik dalam urusan pengembangan dakwah Islam maupun bidang lainnya. Kemudian guys, pakar falsafah kebudayaan Islam di Indonesia, Profesor Dr. Abdul Hadi Wijimutari atau Abdul Hadi WM, mengungkapkan tak bisa dipungkiri pengaruh Turki Utsmani sangat besar dalam khasanah sejarah Islam di Jawa. Misalnya pada perayaan Sekatenan atau Grebeg Maulid yang merupakan peringatan Maulid Nabi di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Para abdi dalem pembawa gunungan pada perayaan Grebeg Maulud biasanya memakai pakaian berwarna merah dan kopiah. Kopiah tersebut disebut dengan tarbus Turki dan pakaian merah adalah warna bendera Turki. Perayaan Grebeg Maulid itu adalah salah satu cara dakwah Wali Songo untuk mensiarkan agama Islam di tengah masyarakat Jawa. Dan menurut Profesor Abdul Hadi WM, semua anggota Wali Songo selain Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang adalah para ulama yang datang dari Turki Utsmani dan ditugaskan oleh Sultan Turki Utsmani untuk mensiarkan agama Islam pada masyarakat Jawa. Dan guys, pengaruh Turki Utsmani di Jawa juga nampak dalam karya sastra karangan para pujangga keraton Jawa. Orang Jawa di masa kerajaan Mataram menyebut Turki Utsmani sebagai Rum atau Ngerum yang diambil dari surat Ar-Rum dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang orang-orang Rumawi. Di antaranya adalah Serat Paramayoga karya Raden Ngabei Ronggo Warsito, pujangga Keraton Surakarta. Dalam serat ini dikisahkan bahwa tokoh Aji Saka, seorang dari India yang berumur panjang, pernah menjadi murid Nabi Muhammad. Ia diperintahkan oleh Sultan Al-Gabah dari Ngerum atau Turki Utsmani untuk membina dan membudayakan masyarakat Jawa. Contoh serat lainnya adalah serat Jongko Joyoboyo Musarar yang mempersepsikan secara positif citra Turki sebagai bangsa yang memberadabkan Jawa. Dalam naskah ini diceritakan bahwa Raja Hindu titisan Dewa Wisnu di Kediri memiliki seorang guru yang berasal dari Rum atau Turki Utsmani yang bernama Sultan Maulana Ngali Samsujen. Guru itu mengajari Prabu Joyoboyo bahwa Pulau Jawa setelah zaman berganti akan dikelola oleh umat Islam. Dan guys, serat-serat lain yang terpengaruh Turki Utsmani diantaranya adalah serat Pranitiwakyo, serat Weddo Musyawarat, juga serat Jongko Joyoboyo Syekh Subakir. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih.
Sumber bacaan pembahasan dalam video ini. Thanks for watching. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.